Berikan kepada saya, kasih tahu saya yang tidak tahu ini seperti yang antum sebutkan tadi. Kasih tahu saya dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Kita akan menanggapi apa yang terjadi di diskusi kemarin ya. Kita akan dengarkan dulu video dari Ustadz Salafi ya. Perhatikan baik-baik. Berikan kepada saya, kasih tahu saya yang tidak tahu ini seperti yang antum sebutkan tadi. Kasih tahu saya dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya Muhammad Tamrin Abu Zakaria At-Tawawi mengiklankan, semua yang nonton di YouTube ini. Saya tabarruk di kuburan orang soleh malam ini, detik ini, pulang dari sini. Nah, sudah ya. Menarik ya yang disampaikan Ustadz Salafi. Jadi kalau kata dia, kalau ada dalilnya ya dari Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, satu dalil aja dari Quran maupun hadis, satu dalil aja, saya pun akan bertabaruk. Mantap. Orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Antum bawakan sederet nama, antum bawa satu kontainer kitab, antum sebutkan semua namanya. Saya minta satu dalil, Gus. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi yang dijelaskan sama Ustadz Gus Ajir ya, yang dijelaskan sama Ustadz Ajir itu enggak ada apa-apanya. Jadi kata dia, bawa kitab satu kontainer pun nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Membawakan Al-Quran juga, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang dari Rasul, ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ya kan? Ini kan pertanyaannya lucu. Yang datang dari Rasul, ambillah. Yang diperintahkan oleh Rasul, ambillah. Perintahan, laksanakan. Ya kan? Tetapi yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Nah, pertanyaannya, tabarruk itu dilarang nggak sama Rasulullah? Nah, itu kan masalahnya. Coba pakai dalil yang jelas Anda melarang itu. Ya kan? Ada nggak larangannya itu? Larangan dari tabarruk ke makam orang soleh tadi kan ada itu, menyetir ayat Al-Qur'an. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya kan? Nah, kalau ada larangannya, tinggalkan. Kalau Rasul melarang, tinggal. Sekarang pertanyaannya, tabarruk itu ya ke makam orang soleh itu ada nggak larangannya? Yang spesifik, yang khusus. Anda kan mengatakan anjuran Rasul dari Rasulullah. Kalau ada perintah Allah, Rasul mengajarkan tabarruk, ya kan, ke makam orang soleh, maka saya pun akan bertabarruk, ya kan? Saya pun akan bertabarruk, ya kan? Sama dengan tadi. Jadi kalau ada larangannya, maka larangannya juga yang harus spesifik juga. Larangan bertabarruk. Tabarruk ini itu sebenarnya sama dengan tawasul, dan ini disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman, ya kan? Dari zaman ke zaman, ya kan? Menurut para ulama, menurut para ustadz yang aku dengar, ya kan? Itu yang pertama kali melarang tabarruk, tawasul, istighosah itu ya, yang pertama kali itu cuma Ibnu Taimiyah. Nah itu, dari masa ke masa, dari salaf, yaitu yang ada mengklaim Anda salaf, ya kan? Itu mereka tabarruk semua itu, tabarruk, tawasul ke makam orang soleh, para aulia, ya kan? Banyak sekali itu. Nanti ada video-videonya tentang masalah tabarruk, tawasul itu ada. Imam Syafi'i juga ada bertabarruk kepada Imam Abu Hanifah, ya kan? Bahkan Imam Ibnu Hibban juga bertabarruk ke makam Imam Ali Ar-Ridho. Kalau misalkan Anda itu menolak pendapat para ulama, ya kan? Menolak apa yang dilakukan ulama, apa yang di kitab-kitabnya para ulama, terus Anda ini memahami Al-Quran hadis ini dari mana nih?
Anda ini memahami Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis ini dari mana? Sedangkan Al-Quran dan hadis itu diam, dia bukan benda yang bicara. Yang berbicara itu adalah manusia, yang memahami itu manusia. Jadi kalau kita memahami menurut diri Anda sendiri, ya udah salah agama ini. Tetapi kalau yang memahami ahlinya, yaitu para ulama, insya Allah akan benar. Gitu.